Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran daring mapel ekonomi bisnis pada kesempatan kali ini, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Adik-adik bisa simak biodata kakak di sebelah kanan atau kiri nih, kiri atas ya. Nama kakak Rohmatul Hasanah, tempat tanggal lahir kakak di Batang 11 November 1999, agama Islam, domisili di Pondok Pesantren Al-Insaf Plesungan Karanganyar, WA-nya sekian, emailnya di rohmatullahawasem@gmail.com, dan statusnya sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi UNS 2017. Udah kenal kan? Nah, adik-adik mulai pada pertemuan kali ini sampai pada pertemuan nanti pada akhir September, adik-adik dan kakak akan belajar bersama dalam mata pelajaran ekonomi bisnis yang sebelumnya diampu oleh Ibu Dr. Anda Wiyatminingsih, seperti itu. Nah, berhubung ini sudah perkenalan, maka kita langsung ke materi aja ya. Yuk! Nah, perhatikan gambar di samping. Coba tebak apa gambar di samping? Iya, benar sekali, ada tulisan masker habis dan hand sanitizer habis. Nah adik-adik, pada pertemuan sebelumnya adik-adik bersama Ibu Wiwi itu sudah belajar tentang masalah ekonomi, di mana masalah ekonomi itu dibagi menjadi dua kubu. Yang pertama ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah pada masalah ekonomi klasik itu ada kasus kelangkaan. Nah apa sih hubungannya antara kasus kelangkaan dengan gambar yang sudah tertera ini? Betul sekali, gambar yang sudah tertera ini merupakan salah satu contoh kasus kelangkaan. Coba adik-adik mengingat kembali saat awal kejadian luar biasa coronavirus di kota Surakarta. Adik-adik berbondong-bondong untuk mencari masker dan mencari hand sanitizer, karena itu untuk salah satu pencegahan penyebaran virus corona. Nah, yang butuh hand sanitizer dan masker itu kan banyak sekali ya, sedangkan stok daripada masker dan hand sanitizer itu masih sedikit, sehingga terjadi kelangkaan seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kelangkaan. Apa sih itu kelangkaan? Apa aja jenis-jenisnya dan bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Untuk menghemat waktu, kita langsung ke materi saja ya. Yang pertama, slide pertama, apa sih itu kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu kesenjangan yang terjadi antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, di mana kebutuhan manusia itu bersifat tak terbatas dan alat pemuas kebutuhan atau sumber daya itu bersifat terbatas. Yang butuh masker itu banyak, tapi stoknya sedikit. Nah, itu terjadi kelangkaan seperti itu ya, bisa dimengerti? Selanjutnya, apa sih penyebab daripada kelangkaan? Sebenarnya banyak sekali ya penyebab daripada kelangkaan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 penyebab kelangkaan. Yang pertama ada keterbatasan alat pemuas kebutuhan. Dari definisi kelangkaan sendiri itu menyatakan bahwa kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Jadi otomatis ketika kebutuhannya banyak namun alat pemuas kebutuhannya itu terbatas atau sedikit, maka akan terjadi kelangkaan. Yang kedua itu ada kerusakan sumber daya alam. Nah, kerusakan SDA ini bisa disebabkan dari intern dan ekstern. Internnya sendiri itu berasal dari bencana alam seperti tanah longsor, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Yang kedua itu berasal dari manusia. Nah, contohnya seperti manusia membuang sampah, manusia menebang hutan secara liar. Nah, seperti itu ya. Itu dapat merusak sumber daya alam yang nanti dampaknya pada kelangkaan. Nah, selanjutnya itu ada peningkatan. Yang nomor 3 itu ada peningkatan jumlah penduduk. Kenapa sih peningkatan jumlah penduduk itu dapat menyebabkan kelangkaan? Karena ketika jumlah penduduk banyak, tentu dan otomatis kebutuhan akan semakin banyak. Jika kebutuhan semakin banyak namun tidak diimbangi dengan alat pemuas kebutuhan atau sumber daya yang seimbang, maka akan terjadi kelangkaan. Yang terakhir itu keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya. Kita punya sumber daya alam yang banyak, namun kita minim akan keterampilan untuk mengolah sumber daya tersebut. Seperti Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun Indonesia termasuk negara yang rendah dengan SDM yang berkompeten. Contohnya, kita punya tambang minyak, kita punya tambang minyak bumi, namun kita minim SDM yang berkualitas. Nah, itu bisa menyebabkan
kelangkaan. Selanjutnya ada jenis-jenis kelangkaan. Kelangkaan itu ada 4 jenis. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya alam, yang kedua ada kelangkaan sumber daya manusia, terus ada kelangkaan sumber daya modal, dan yang terakhir ada kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Yang pertama ada kelangkaan SDA, contohnya kelangkaan minyak bumi yang sering kita temui ya, gas habis, LPG habis gitu ya, premium habis gitu. Yang kedua itu ada kelangkaan sumber daya manusia, seperti yang tadi sudah disampaikan pada poin penyebab kelangkaan. Kelangkaan sumber daya manusia itu contohnya ketika negara itu memiliki sumber daya alam yang banyak, namun kompetensi daripada masyarakatnya atau tenaga kerjanya itu yang masih minim, sehingga mereka tidak bisa mengelola sumber daya alam tersebut. Seperti itu dinamakan kelangkaan sumber daya manusia. Yang ketiga itu ada kelangkaan sumber daya modal. Nah, sumber daya modal sendiri itu apa? Sumber daya modal itu adalah segala sesuatu yang mempermudah faktor produksi, seperti contohnya itu ada mesin, terus ada gedung, ada bahan mentah. Nah, kelangkaan sumber daya modal biasanya itu diiringi dengan kelangkaan sumber daya manusia, karena siapa yang membuat modal jika bukan manusia, seperti itu. Nah, yang keempat ada kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nah, di Indonesia sendiri tingkat kewirausahaannya itu masih 3,sekian%, dan itu masih kategori yang sangat rendah ya. Bahkan Indonesia itu merupakan negara nomor 67 tingkat dunia untuk kewirausahaannya. Kita kalah dengan negara Singapura yang kategorinya negara kecil, yang penduduknya sedikit, namun dia mampu mencapai urutan nomor 2 tingkat dunia untuk kewirausahaannya. Padahal untuk indikator negara maju itu adalah negara yang memiliki tingkat kewirausahaan yang tinggi, maka bisa dikatakan bahwa Indonesia sedang mengalami kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nah, selanjutnya tadi dari definisi kelangkaan sendiri itu adalah kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, sekarang apa sih itu kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan? Mungkin pada pertemuan kemarin atau sebelumnya kalian bersama Ibu Wi sudah menyinggung sedikit tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan sedikit memperdalam apa sih itu kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan sendiri itu adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Apabila kita tidak penuhi, maka akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti ketika kita lapar, maka kita membutuhkan untuk mengkonsumsi makanan. Namun ketika kebutuhan mengkonsumsi makanan tersebut tidak kita lakukan, maka kita akan mendapatkan resikonya, yaitu apa? Sakit. Nah, itu sekilas definisi daripada kebutuhan. Nah, kebutuhan sendiri itu dikelompokkan menjadi beberapa definisi ya. Pertama, itu ada kebutuhan menurut tingkat intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Itu ada 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer contohnya ada sandang, pangan, papan. Kebutuhan sekunder contohnya ada sepeda, terus ada skuter, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier, itu adalah kebutuhan akan barang mewah. Itu contohnya adalah mobil mewah, jam tangan mewah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya, itu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh fisik kita, ya contohnya ada makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Dan kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi untuk batin kita, contohnya mendengarkan musik, memperdalam ilmu pengetahuan, memperdalam ilmu agama, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, yaitu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan yang sekarang contohnya ketika kita sakit maka kita perlu obat, dan kebutuhan yang akan datang contohnya ada deposito, asuransi, dan tabungan. Nah, yang keempat itu ada kebutuhan menurut subjeknya atau pelakunya, itu ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu itu adalah kebutuhan kita sehari-hari, apabila kebutuhan kelompok itu adalah kebutuhan yang digunakan bersama-sama. Contohnya kalau di kelas itu ada LCD proyektor, terus ada papan tulis, ada meja, ada kursi, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya masih bagian kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut? Sebenarnya banyak sekali ya faktor-faktornya, cuma pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada lingkungan. Kenapa sih lingkungan mempengaruhi kebutuhan? Kita misalkan saja,
masyarakat yang berada di pegunungan dan masyarakat yang berada di daerah pantai, pesisir pantai itu memiliki kecenderungan kebutuhan yang berbeda. Kalau ketika masyarakat di pegunungan itu akan lebih cenderung memakai pakaian yang tebal, namun ketika di masyarakat di pesisir pantai itu akan cenderung menggunakan pakaian yang tipis. Itu ada perbedaan kebutuhan. Ya, selanjutnya itu ada agama dan adat istiadat. Tentu perbedaan agama dan adat istiadat itu akan mempengaruhi kebutuhan. Yang ketiga ada perbedaan yang mempengaruhi itu ada di pendidikan. Tentu saja perbedaan tingkat pendidikan itu akan mempengaruhi kebutuhan. Kebutuhan anak SD dan kebutuhan mahasiswa tentu akan sangat berbeda. Kita bisa lihat contohnya dari segi jumlah uang sakunya gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu ada kemajuan peradaban. Nah, misalkan gambaran sederhananya saja ya, masyarakat di daerah kota dan masyarakat di daerah pedalaman yang sinyal aja susah masuk, nah itu akan mengalami kesenjangan kebutuhan yang sangat berbeda. Ketika masyarakat kota itu sangat memerlukan internet, bahkan internet sudah menjadi dunianya sehari-hari, beda dengan masyarakat pedalaman yang sinyal aja nggak masuk, maka mereka tidak membutuhkan internet. Nah, seperti itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kalian bisa mencari selain 4 tadi ya, kakak tidak membatasi, silahkan kalian explore pengetahuan kalian sendiri. Nah, selanjutnya itu ada alat pemuas kebutuhan. Kalau tadi kita sudah bahas kebutuhan, sekarang kita bahas alat pemuasnya. Nah, alat pemuas kebutuhan itu ada 2 bentuknya loh. Yang pertama ada barang, yang kedua ada jasa. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa sih jenis daripada alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi adalah barang yang kita butuhkan dan kita harus mengorbankan sumber daya ekonomi kita. Contohnya makan, minum kita harus bayar. Nah, barang bebas adalah barang yang tidak kita bayar ya, kita tidak mengorbankan sesuatu. Contohnya sinar matahari, udara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada berdasarkan kepentingannya, yaitu ada barang esensial, barang normal, barang inferior, dan barang mewah. Apa sih itu barang esensial? Barang esensial adalah barang yang kita butuhkan sehari-hari, contohnya sembako. Dan barang normal itu apa ya? Barang yang ketika pendapatan kita naik, maka permintaan akan barang tersebut juga naik. Contohnya apa? Sepatu, tas gitu ya. Terus ada barang inferior. Apa sih barang inferior? Itu kebalikan daripada barang normal. Barang inferior adalah barang ketika pendapatan kita naik, permintaan akan barang tersebut itu turun. Contohnya apa? Ubi jalar, singkong, seperti itu. Nah, selanjutnya ada barang mewah. Itu adalah barang yang biasanya dibeli oleh orang-orang berpendapatan tinggi. Seperti itu, contoh kayak mobil mewah, jam tangan, lukisan antik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada berdasarkan cara penggunaannya. Itu ada barang pribadi dan barang kelompok. Barang pribadi yang digunakan pribadi, barang kelompok yang digunakan kelompok. Nah, yang nomor 4 itu ada barang berdasarkan hubungan pemakaiannya. Ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Apa itu barang substitusi? Substitusi, itu adalah barang yang fungsinya itu saling menggantikan. Contohnya teh pengganti kopi. Nah, beras pengganti jagung, gitu ya. Nah, selanjutnya ada barang komplementer, itu adalah barang yang fungsinya itu melengkapi. Contohnya gula melengkapi teh, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada barang berdasarkan cara pengerjaannya. Itu ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dan yang terakhir itu ada berdasarkan bentuk dan sifatnya. Itu ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nah, barang bergerak itu maksudnya adalah barang yang masa penggunaannya itu dalam jangka waktu pendek. Contohnya ada sembako. Nah, kalau barang tidak bergerak itu barang yang jangka penggunaannya itu panjang, seperti bangunan, terus alat elektronik gitu ya. Nah, selanjutnya ada kegunaan barang yang mana terbagi menjadi 4. Yang pertama ada form utility atau kegunaan bentuk. Yang kedua ada place utility atau kegunaan tempat. Yang ketiga ada time utility atau kegunaan waktu. Dan yang terakhir ada ownership utility atau kegunaan kepemilikan. Nah, yang pertama ada kegunaan bentuk. Yang maksudnya apa ya? Barang di sini akan meningkat atau tinggi nilai gunanya apabila diubah bentuknya. Contohnya balok kayu yang diubah menjadi barang-barang furnitur seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada kegunaan tempat. Barang tersebut akan naik nilai gunanya itu apabila dipindahkan tempatnya. Contohnya pasir
di pedesaan itu akan lebih berguna apabila dipindahkan di kota untuk bahan bangunan. Nah, selanjutnya itu ada kegunaan waktu. Barang tersebut akan meningkat nilai gunanya apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya, payung digunakan pada waktu hujan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada kegunaan kepemilikan. Barang tersebut akan meningkat nilai gunanya apabila dimiliki oleh seseorang. Contohnya, kita membeli sepatu di toko dan sepatu itu milik kita. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari kelangkaan, apa sih atau bagaimana sih cara untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Nah, pada pertemuan kemarin kita kan sudah sedikit menyinggung ya. Caranya salah satunya adalah menentukan pilihan, di mana dalam istilah ekonominya itu adalah skala prioritas. Apa sih itu skala prioritas? Skala prioritas merupakan rasio pemenuhan kebutuhan mulai dari yang terpenting. Contohnya, coba kalian perhatikan dua gambar di sini. Yang sebelah kanan itu ada anak yang sedang bermain dan yang di sebelah kiri itu ada anak yang sedang belajar. Dari dua gambar tersebut, kira-kira mana ya skala prioritas yang harus kita tentukan? Tentu saja yang bagian kiri, karena itu dari tingkat urgensinya atau tingkat kepentingannya dan tingkat kemanfaatannya itu lebih besar daripada yang kanan. Nah, dalam skala prioritas, ketika kita menentukan sesuatu pilihan, maka kita harus mengorbankan sesuatu yang lain. Seperti gambar di sini, ketika kita lebih memilih untuk belajar, maka kita harus mengorbankan waktu kita untuk bermain. Nah, waktu kita untuk bermain atau sesuatu yang harus kita korbankan tersebut sebenarnya bisa dihitung loh. Nah, itu disebut dengan biaya peluang. Kemarin sudah belajar kan? Ya, ini biaya peluang atau opportunity cost itu merupakan biaya yang dikorbankan karena memilih suatu alternatif pilihan. Nah, bagaimana ya cara menghitungnya? Mari simak. Nah, di sini menjelaskan Andi merupakan lulusan dari Universitas Negeri di kota Konoha. Setelah diwisuda, Andi bimbang karena mendapat 2 tawaran pekerjaan sekaligus. Pekerjaan A menawarkan gaji sebesar 4 juta per bulan, sedangkan pekerjaan B menawarkan 3.400.000 per bulan. Jika Andi lebih memilih pekerjaan B dengan alasan lokasi tersebut dekat dengan rumahnya, maka hitunglah berapa sih biaya peluang yang harus Andi korbankan. Berapa ya? Mari kita simak. Nah, biaya peluang yang harus kita korbankan, yang harus Andi korbankan adalah sebesar 4 juta rupiah ketika memilih pekerjaan B. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika Andi memilih untuk bekerja di perusahaan A? Maka biaya peluang yang harus dikorbankan oleh Andi adalah sebesar 3.400.000 rupiah. Nah, adik-adik, mungkin cukup sekian kita belajar darinya, video pembelajaran dari kakak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.